pertama tentu saja kita mau ada konsep Oxford debate, lagi-lagi sangat parliamentary debate Westminster ya, vis a vis gitu, supaya kemudian publik tahu dua arah. Nah tentu saja kami sadar bahwa menteri tidak akan mau datang ke debat itu. Nah nanti akan digantikan dengan publik akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab. Lalu nanti juga akan ada potensial kita akan crowdfunding terhadap hal-hal tertentu. Jadi integritas pribadi ya. Nah yang kita bicarakan bagaimana kesadaran kolektif agar setiap jabatan itu punya integritas pribadi. Lalu Anda tahu gue nggak sadar itu orang yang paling jujur bisa pada koperasi agar Indonesia itu koperasi, tapi sampai sekarang konsep koperasi juga nggak jalan karena orang yang lain nggak jalankan. Iya kan? Apa kurangnya Bung Hatta? Apa kurangnya Malik Fajar? Saya idola Malik Fajar lah kalau tadi saya mau nyebutin tapi tidak. Pemirsa yang terhormat, saya kedatangan tamu yang jauh lebih muda dari saya. Ketika saya sudah sarjana, ini masih pakai rempes. Masih bayi belum setahun kali. Lahir tahun 80 Pak? Ya, 80. Saya 80. tahun 23 tahun. 23 tahun. Luar biasa. Jauh banget ya. Iya. Padahal jadi sahabat Pak sekarang. Ya, tapi jadi sahabat karena kami sering berinteraksi di dunia akademik dan dunia penegakan hukum, terutama hukum konstitusi. Ada dilema juga peristilah sahabat Mahfud itu. Merasa sahabat agak keterlaluan. Jadi cocok jadi murid. Nanti kita bahas itu. Ini Ferry Amsari. Tadi kami panggil Menteri Sekretaris Negara karena baru saja dia dan kawan-kawan pejuang pro demokrasi itu membuat sesuatu yang agak lain dari yang pernah dilakukan di Indonesia oleh sekelompok gerakan orang yang ingin memperbaiki negeri konstitusional ini, negara konstitusional ini, yaitu membentuk kabinet bayangan. Sesuatu yang tidak lazim untuk negara-negara yang menganut sistem presidensial, tapi nanti kita diskusikan. Ya, Mas Ferry Amsari. Selamat datang, salaman lagi. Kasih Prof. Mas Ferry. Pak Rizal silakan. Salaman dulu kalau gitu juga. Dengan Pak Menteri agak beda Pak. Kalau jadi menteri itu agak sensitif Prof. Kalau melihat baju Mas Rizal ingat Jokowi. Kotak-kotak kecil lah media. Aduh, langsung membandingkan dengan rezim sebelumnya ya. Ya, Pak Mahfud tadi menyampaikan Mas Ferry, Bunda Ferry dipanggilkan banyak orang karena orang Padang, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, lebih banyak di Jakarta ketimbang di Padang kayaknya. Kalau berdasarkan YouTube. Kalau berdasarkan absen belum tentu. Tapi kalau saya ke Padang, dia mesti mendahului jemput saya. Gitu ya Pak. Kita mau cerita itu Pak. Jadi inilah orang yang selalu berada dalam satu forum dengan Pak Mahfud dan selalu risih ketika dikenalkan sebagai sahabat. Saya perhatikan banyak orang tuh termasuk ya salah satunya lah yang paling sering tuh Ferry merasa nggak pas lah jadi sahabat. Tetapi tadi malam saya baca-baca Pak Mahfud. Pak Mahfud pernah dituliskan buku oleh sahabat-sahabatnya judulnya Sahabat Bicara Mahfud MD. 13 tahun yang lalu. Ya, salah satu penulisnya adalah Ferry Amsari. Ya, jadi memang pantas dia jadi 13 tahun lalu. 13 tahun lampau Pak. Itu buku itu dan salah satu penulisnya itu ada Ferry. Berarti kan sejak zaman itu aja udah kita anggap sebagai sahabat karena kesamaan ide dan pemikiran. Nah, kita undang kali ini bukan karena bertepatan dengan rapat perdana kabinet bayangan. Ini kebetulan aja. Jadi beruntunglah Bang udah Ferry ini tampil pada saat hari rapat perdana tampil di kanalnya Pak Mahfud. Pas banget. Kita cerita dulu deh. Nanti katanya mau rapat. Gimana ceritanya tuh kabinet bayangan? Iya, nanti rapat perdana fisik. Kalau online sudah, ya walaupun fisik, Prof tidak berhasil mengumpulkan total semuanya karena teman-teman juga berkegiatan tempat lain. Jadi setengah 80%-nya di offline, 20%-nya online. Oh, ada juga yang online. Oke. Ya, untuk kemudian membahas apa yang akan dilakukan dan mau disampaikan ke depan publik. Pak Mahfud, ini kan kita bicara tentang persahabatan sebenarnya. Program ini ya, nilai persahabatan. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelum ke situ, mumpung bajunya tampil di sini baju menteri, kita masuk dulu ke sini Pak soal ini. Apa yang Anda harapkan atau Anda targetkan dari membentuk kabinet bayangan bersama berapa? 15 orang menteri? 15 orang menteri. Jadi sebenarnya sampai 130 efektif dan efisien ya. Justru menunjukkan perbedaan gitu perbedaan. Ya, itu juga maksud teman-teman. Awal mulanya sih sebenarnya nggak sengaja Prof. Karena keresahan kita yang belajar hukum tata negara, Mas Rizal, kok sistem presidensial aroma parlementernya mulai kental terasa.
Misalnya ada menteri yang melapor wakil ketua DPR. Wakil ketua DPR melaporkan kepada presiden. Wakil ketua DPR tiba-tiba ikut menunggu kabinet ketika dilantik, diumumkan di samping presiden gitu ya. Iya, seperti parlementer ya. Iya, rasa parlementer ya, percampurannya eksekutif dan parlemen. Campurado ya. Nah, sebagian dari kita memang belajar berperbandingan sistem. Nah, kita merasakan nih percampuran sistem nih. Kenapa kita tidak buat juga sesuatu yang menarik dengan sistem ini? Kepikiran sama kita, asik juga kali ya kalau ada kabinet bayangan yang teorinya itu face a face antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah kalau ada menteri keuangan, maka akan ada oposisi yang menteri bayangan keuangan. Begitu seterusnya. Dan mereka akan berdebat soal gagasan program secara terbuka. Kalau ada menteri yang tidak mumpuni, bisa habis dan dipermalukan di depan publik dia. Jadi tidak mungkin di dalam konsep parlementer tidak zaken dia, tidak ahli dia. Karena akan dipermalukan di depan forum. Tidak hanya pintar, dia juga harus mampu menjelaskan gagasan kan. Nah, kalau kita buat nih cocok nih. Kalau Pak Purbaya bertemu Bima Yudhistira ya, apa gagasannya? Kita ada Mbak Kuri yang ahli soal pertahanan dan finance-nya. Kuri Maharani ya. Iya. Dia sangat kuat di sana. Dia bisa menjelaskan nih harga ini berapa. Mas ikut enggak Mas Sudirman? Ikut. Sudirman Said. Oh enggak. Mungkin usianya Pak, karena kalau nggak salah batasnya usia 50. Bawah 50. Maksimum 50. Gitu. Ya. Mas Sudirman Ini masih muda nih, baru 40. Kita mulai kepikir juga setelah melihat Prof. Mahfud, kapan-kapan supaya memperlihatkan ke publik ini bagus berdebat dengan orang-orang pintar. Kayak mantan menteri dan menteri bayangan boleh bertemu ya, supaya publik ya? Jadi tahu kalau kabinet itu nggak boleh diisi orang yang tidak mumpuni. Minimal dia betul-betul mampu menjelaskan gagasan dan kira-kira bagaimana mengimplementasikan gagasan. Jadi ke-15 orang itu di kabinet Anda zakan semua nih, ahli semua nih kira-kira. Kalau menurut kita dengan riwayatnya dan pengalamannya, Prof, mereka zaken di bidang masing-masing. Tetapi Anda dan kawan-kawan sebelum itu, jadi Ferry Amsari ini sekarang membuat satu gerakan berkelompok yang kemudian dari anak-anak muda yang saya anggap anak muda lah ya, di generasi di bawah saya lah, yang kritis terhadap pemerintahan dan prihatin terhadap jalannya pemerintahan ini, membentuk kabinet bayangan, artinya ada presidennya, ada sekretaris negaranya, ada menteri apa, dan ini kebetulan beliau menteri sekretaris negara. Itu biasanya kan di negara-negara yang menganut sistem presidensial kan tidak dikenal, betul. Tidak dikenal. Apakah Anda bermaksud mengganti konstitusi kita dengan sistem parlementer? Atau bagaimana itu idenya? Mulai pertanyaan seperti S3. Novelty Anda apa? Ya, pertama ya tidak sengaja tadi, Prof. Oh gitu. Kita mau semacam kritik lah. Kalau Anda ngawur menjalankan sistem presidensial, kami kasih tahu apa yang sebenarnya kalau Anda mau menerapkan parlementer. Kalau parlementer begini modelnya harusnya tanpa menghilangkan nilai-nilai. Jangan tanggung ya. Kalau memang balik ke rumusan kita bahwa kita akan menjalankan sistem presidensial secara murni dan konsekuen, harus siap dengan konsekuensinya. Jangan kemudian seluruh parlemen diambil jadi satu koalisi, itu merusak sistem parlementer karena pemisahan jabatan, kekuasaan kan. Yang eksekutif mana dan harusnya ada pengawasan di masing-masing. Pak Mahfud, tapi dari segi demokrasi, dalam negara demokrasi dikenal shadow cabinet seperti ini. Iya, bisa aja. Nanti biar dijelaskan ada berapa negara, tetapi maksud saya tuh intinya kan sekarang pemerintahan menurut saya tidak, para menterinya tuh agak lemah ya sekarang ini, tidak beri penjelasan ke publik, lalu programnya apa, kalau dikritik tidak menjawab lalu dilempar ke presiden sendiri kan gitu kan. Semua kritik itu mental karena tidak pernah, menterinya tidak berani, sementara tidak sampai ke presiden kayaknya tidak pernah sampai. Nah, oleh sebab itu kalau dibentuk kayak gini sebagai improvisasi dalam gerakan politik, menurut saya tidak apa-apa gitu, untuk menunjukkan ini loh, kalau jadi menteri
Sesnek misalnya ya harus seperti Ferry. Nah, artinya dalam kondisi Misalnya. dalam kondisi kabinet kita seperti itu, bisa jadi nanti orang lebih percaya ke kabinet itu ketimbang kabinet yang existing. Dan itu Bahaya dong itu. akan besar pengaruhnya, Ya, itu Kalau di negara-negara parlementer itu akan menyebabkan pemerintah jatuh. jatuh ya. Jadi Anda menteri apa? Dulu kan ada menteri di Inggris itu perempuan. Ketika bilang hati-hati loh makan telur ayam di daerah selatan Inggris itu karena di situ ada kuman berhubung makanan yang di sana. Loh, diprotes oleh seluruh penduduk. Kamu menghancurkan petani ayam, mundur dia. Dan itu sering sekali terjadi. Nah, ini kita berharap kayak gini. Jadi kritik-kritik yang konstruktif berbasis data, fakta lapangan ditunjukkan ke publik ya di situ. Saya kira satu ide yang bagus, meskipun secara konstitusional itu tidak dikenal tapi juga tidak dilarang. Tidak dilarang. Kita akan berjuang melakukan apapun. Gitu. Mas Ferry, berarti Anda dan teman-teman di kabinet bayangan itu akan mengawasi, mengkritisi sekaligus memberikan alternatif kebijakan atau gimana? Ya, ada beberapa rencana. Pertama tentu saja kita mau ada konsep Oxford debate, lagi-lagi sangat parliamentary debate Westminster ya, face to face gitu, supaya kemudian publik tahu dua arah. Nah tentu saja kami sadar Prof, menteri tidak akan mau datang ke forum debat itu. Nah nanti akan digantikan dengan publik yang akan menyuarakan apa yang mereka inginkan dan kita akan jawab. Oke. Lalu nanti juga akan ada potensial kita akan crowdfunding terhadap hal-hal tertentu. Misalnya ada jembatan yang rusak di negeri A gitu ya. Atau sekolah rusak. Sekolah rusak. Nanti kita akan buka crowdfundingnya dengan anggaran yang terbuka untuk publik ketahui. Lalu nanti akan dieksekusi secara rahasia sampai jadi. Oke. Nah, jadi baru terasa manfaatnya oleh publik, baru kita akan laporkan ke publik. Jadi finansialnya dari model crowdfunding. Crowdfunding. Kan kalau negara ditarik pajak oleh publik, nah ini bukan pajak, ini dana perjuangan bersama. Sukarela ya. Misalnya di sekolah ada guru honorer sudah puluhan tahun gitu ya. Ide nih. Ya kan bisa dicari kan. Betul. Bisa advokasi tuh kabinet bayangan. Puluhan tahun gajinya 300.000 dan mereka tetap bertahan di situ karena ingin punya status dan berharap suatu saat diangkat. Tiba-tiba ini malah mau diberhentikan misalnya karena ini dananya untuk MBG kan gitu kan. Nah, MBG penting nggak? Ya penting kan begitu. Tetapi ini tidak kalah penting nih orang-orang yang sekarang terancam ini. Itu nanti kabinet bayangan yang akan mengungkap itu ya. Iya. Mengungkap Terima itu kasih idenya Prof, ini akan saya bawa ke rapat. Nanti dianggap provokasi. Tapi kemungkinan yang ada di kepala teman-teman selalu akan in kind. Tidak cash ya. Jadi kebutuhan guru yang bertahun-tahun itu misalnya rumah layak atau apa yang dibutuhkan kendaraan gitu ya. Mungkin itu yang kita targetkan supaya tidak ada kesan kita memfasilitasi uang tapi perubahan nasib tidak terjadi kan. Ya tapi ini masih dibicarakan, nanti rapat di paripurna akan ada. Ya kalau saya berpikir Anda tidak harus membayar gaji guru-guru honorer itu, tapi Anda mengungkap aja ke publik gitu kan. Kita carikan kameranya gitu kan. Dan itu tugasnya kabinet bayangan. Betul. Jadi sekarang perkembangannya menarik, Prof. Perkembangan bahwa diisi kepala kita para pengajar hukum tata negara, kabinet bayangan itu sangat lekat dengan Westminster itu. UK, Australia, Singapura di titik tertentu yang walaupun dia akan campuran ya. Nah, sekarang terjadi perkembangan di Prancis ada kabinet bayangan bahkan informal gitu ya. Berarti Malaysia kalau nggak salah pernah ada muncul kabinet bayangan ya? Informal. Iya, informal. Ya itu yang kita jadikan. Kalau Malaysia kan memang parlementer. Dia bayangan dan di beberapa negara memang timbul pernyataan kalau kabinet bayangan tidak mampu bekerja menyeimbangkan pemerintahan parlemen yang ada di dalam, maka dia buat kabinet informalnya. Dan itu yang kita pelajari, kita telusuri, dan itu menarik. Sekarang di India misalnya timbul partai publik ya, Cockroach Party ya, partai apa namanya, lipas gitu ya, partai kecoa. Dan itu luar biasa dampaknya dan mempengaruhi gerak partai di dalamnya. Jadi kita pikiran kayaknya publik bisa dilibatkan dalam banyak hal kalau pemerintah kita lalai. Gitu. Misalnya berarti kalau kaitannya dengan Anda mengkritisi atau mengawasi, gambaran kerjanya misalnya begini. Kalau misalnya Indonesia sekarang akan memiliki Universitas Republik Indonesia, maka Menteri Pendidikan Anda akan bicara tentang itu atau gimana? Ya, Menteri Pendidikan kita satu tidak dipecah. Jadi ngurusin pendidikan dari dasar sampai tinggi, juga soal riset. Dia punya background guru, pendidik,
dan dia akan ngurusin semua hal itu. Tentu ini kan Termasuk membentuk universitas dan membubarkan universitas. Mesti kan ada dari bawah itu kan. mengusulkan pembubaran universitas. Yang soal URI ini, Prof, Iya. menarik. Benar. Di debat kita malah menariknya namanya kan gubernur, Prof. Udah dibahas di kabinet Anda, Ya. rapat-rapat? Iya, karena kita Oh, oke. kepikiran kalau Menarik ya? rektornya namanya gubernur, dekan berarti bupati. Bupati. Saya sudah mulai manggil dekan Ketua jurusan, ketua jurusan Pak. Itu kecamatan. Kecamatan. Ya, itu menariknya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, posisi tertinggi sejauh ini masih Mensesnek, belum ada presiden dan wapresnya. Tidak ada yang tertinggi di kabinet kita karena semua kabinet kan sama Oke. mengurusi urusan tertentu. Memang logika kabinet bayangan kan harus ada pemimpin kabinet pemimpin bayangan kabinet, atau pemimpin oposisi. Tapi kita tidak pilih karena satu akan kontroversial. Kesannya kita sedang mendaulat presiden Seseorang tertentu, menjadi presiden, ya. oke. Kita juga belum tahu siapa yang cocok menjelang 2029. Kedua, kita tidak mau kesan kita mau mempermasalahkan Pak Prabowo. Kita mau Pak Prabowo baik bekerjanya. Jadi cara presiden baik bekerja, pastikan dulu lingkaran terdalamnya diisi dengan benar. Kita mau kasih tahu tidak perlu 110, 112 menteri gitu ya. Kita cukup 15 yang betul-betul bisa bekerja dan memberikan masukan kepada presiden. Dengan segala keterbatasan presiden mengungkapkan berbagai cara berpikirnya, tentu kalau dia disupport oleh kabinet yang mumpuni, itu akan jadi lebih baik. Jadi kalau Pak Presiden mampu bekerja lebih baik kan untuk kita juga, Pak. Ya, kita yang Jadi itu untuk rakyat. tujuannya. Tujuannya untuk rakyat, kembali kepada publik kepada juga, ya. publik. Ya. Iya, iya. Gubernur BI udah punya, kalau belum punya ada yang baru keluar, baru mundur. Sama Ferry lagi ya. Iya. Pak Ferry Warjo ya mundur ya. Mundur. Oke. Iya, Sudah iya. nggak tahan kan? Nggak, tapi ini kan 50 tahun ke bawah ya, teman-teman 50 ini ya. tahun ke bawah, Pak. Tapi dulu ada loh partai katanya, di partai saya ini hanya orang di bawah 45 tahun. Sekarang orang tua-tua semua. Dulu kan saya ikut. Keliling-kelilingnya juga sudah tua. Dulu saya kan ikut Iya, ya. Bapak ikut menyeleksi dulu ya? Iya lah, ikut dari awal. Gimana menyerong Prof? dan Perasaannya sebagainya. Prof, Bang Uceng, Mbak Bibit sedih kayaknya. Enggak yang juga, menyeleksi. enggak juga biar aja. Oh, iya. Gitu. Nanti rakyat kan yang akan Tanggung jawab mereka ya, Prof. Oke, Tapi ini tetap ya kabinet bayangannya di bawah 50 Di bawah tahun. 50, Prof. Sejauh Enggak, ini saya tidak khawatir melanggar. nyiret-nyiret saya. Jadi apa? Biar cari yang muda aja. Jangan sampai lari Tapi ke situ lagi. ini catatan penting, Prof. Kami ingin mengundang guru dan tokoh bangsa untuk kasih pagar. Sekarang kan kami baru sadar, Prof, ternyata responnya ngeri, Mas Rizal. Ini mau kemana? Kami ingin ikut berjuang. Mau jadi staff. Mengirim CV ke website dan emailnya. Oh. Tahu nggak? S3 semua. Saya belum S3. Luar biasa. Asal staffnya Berarti tim kajian dan segala macam, tim riset. gitu mungkin, kuliah ya? di hal-hal yang ngeri. Jadi ini kan responnya agak berlebihan dan mengejutkan bagi kita, Prof. Nah, kami ingin supaya kami 15 anak muda ini tidak meloncat pagar. Ya, ya. Nah, kami ingin bertemu guru dan tokoh bangsa kasih pagar. Nah, termasuk beliau rencananya. Oh, oke. Tidak, ini ingat ya, ini guru dan tokoh bangsa, bukan pemimpin para pemberontak. Diundang senior-senior untuk ini enggak. Kami ingin mendengar saran, masukan. Beliau kan paket lengkap ya, pengalaman di parlemen, jadi hakim, jadi menteri, guru besar gitu ya, dosen. Agama pula, ceramah agama. Gitu. Agama. Nah, ini ada pesaingnya, ada Uceng. Gitu. Kalau itu Uceng juga bisa ceramah ya? Ustaz panjang Iya, gitu. iya, iya. Nah, kalau di kabinet ada Sofan Albana. Oh, Menlu. Ya. Menlu Anda. Ya, Jobo Karyan, tetangga saya tuh. Nah, kita mau senior-senior ini kasih pagar. Jadi sudah pasti anak muda tensinya lebih tinggi, kesabaran agak lebih sedikit. Nah, kami mau dibangun pagar. Kita sedang merencanakan untuk ketemu orang-orang. Jadi akan ada sesi Prof Mahfud ceramah perspektif dan praktik beliau soal apa yang harus dilakukan. Ini, Pak, ngeri-ngeri sedap nih. Tapi keren. Walaupun guru besar tidak boleh ceramahnya 3 jam ya, Prof. Harus ada tanya jawab. Harus ada tanya jawab. 30 menit. 30. Dalam kondisi terlapor, masih bangun. Ya, terlapor. Gimana tuh, Pak ya? Yuk kita bicara lagi. Ya. Masih untuk terlapor, harus aktif datang ke kantor polisi, udah bikin kabinet oposisi. Keren banget kan? Karena saya yakin hal yang baik ujungnya akan baik. Oke. Ya, bagus itu, bagus. Oke, ini intermezzo dulu sebagai pembuka. Jadi ini hanya intermezzo. Acara pentingnya justru di sini nih. Jadi Mas Ferry, kita sebagaimana acara-acara sebelumnya, setiap tamu yang datang sahabat Pak Mahfud kita bagi 4. Tapi kayaknya satu bagian tadi udah habis banyak gitu. Satu soal ini ada kita Orangnya orangnya Mahfud, ya.
Mas Ferry Apa selalu itu? mengatakan saya dapat predikat sebagai orangnya Mahfud. Mau kita olah nanti seberapa betul dia orangnya Mahfud atau Iya, bukan iya. gitu. Lalu ada Oh, politik iyalah. hukum, ini politik hukum. Lalu penyerang, bukan kiper, bukan penjaga gawang. Ini judul tulisannya Ferry di buku apa namanya Sahabat Bicara Mahfud ini. Saya mengingatkan itu. Lalu ada sate Madura dan sate Padang. Makan siang nanti di ujungnya. Mas Ferry atau Pak Mahfud dulu deh. Pak Mahfud, Anda selalu ketika diajak ngobrol sama Ferry di podcastnya Ferry bilang Pak Mahfud nggak tersinggung tuh. Saya dibilangin dan teman-teman saya Uceng Bibip itu dibilangin orangnya Mahfud. Gimana Pak Mahfud merespon itu? Ketika ditanya oleh Ferry, apa betul ini orangnya Mahfud atau bukan? Kalau anunya jawaban untuk pertanyaannya itu kan gampang. Ngapain tersinggung, malah senang nih anak-anak muda yang apa namanya kreatif, idealis, pandai-pandai semuanya menjadi apa namanya figur masyarakat, figur publik. Ya saya senang aja dia apa mereka dibilang atau dicap sebagai orangnya saya. Dan memang saya Ferry, Bibip, Saldi Isra, Uceng kan punya kedekatan lama, terutama di dalam dunia akademik. Kami mendalami dan terus ingin memperkuat hukum tata negara. Karena hukum tata negara itu kan sebenarnya ibarat bangunan, itu ibarat orang, itu tulang-tulangnya itu kan hukum tata negara. Nah politik itu daging-dagingnya politik, kebijakan itu daging-dagingnya. Kalau tulangnya lemah, orang nggak bisa menjadi cacing, nggak jadi manusia, nggak ada tulang kan. Oleh sebab itu kalau menjadi negara mau diibaratkan manusia, hukum tata negaranya harus kuat, konstitusinya harus kuat gitu. Nah kami bergerak di bidang itu, banyak lah, ada Saldi Isra, dulu ada Dene Indrayana, ada Iwan dan sebagainya. Banyak lah di Indonesia nih. Orang yang baik-baik itu sebenarnya banyak, gitu ya. Ketika ada orang bertanya, gimana bangsa ini kok tidak punya tokoh yang... Saya bilang, kalau Anda minta ke saya, dicari di kampus-kampus, saya bisa sediakan secepatnya. Orang yang pintar, punya integritas, dan sangat nasionalis. Nah, persoalannya kan, untuk ke situ sekarang proses rekrutmen politiknya itu yang agak tertutup dan menyendat orang-orang yang seperti itu. Jadi tidak apa-apa saya dibilang malah senang saya itu orangnya saya gitu. Dan memang kami dekat. Iya Pak, di podcastnya Ferry itu dia mengatakan begitu Mahfud, bahwa saya ini dicap sebagai atau dibilangin sebagai orangnya Mahfud. Gimana ceritanya mesti Gimana cerita? Saya dijawab di podcast itu kan. Iya, Itu iya. fitnah. Sudah lama saya jadi. Kata Ferry, itu fitnah yang betul. Udah lama saya jadi orangnya Mahfud, udah lama Iya. dekat dengan Mahfud. Gimana? Penjelasan beliau tadi soal hukum tata negara adalah tulang, politik adalah daging-daging kan bisa dibaca di buku beliau Hukum dan Demokrasi. Warna hijau ya. Jadi kurang Mahfud apa lagi? Iya. Ini memberitahu kurang Mahfud apa apa lagi yang kau tanyakan? Jadi kalau dari kuliah ya, karena buku-buku beliau kami baca ya, politik hukum terutama, ada analogi yang kami suka dan selalu ingat adalah soal rel dan lokomotif itu. Apa itu? Ya harusnya hukum itu jadi rel, sementara politik itu lokomotif. Oh, oke. Jadi politik itu diarahkan oleh rel. Jadi Oleh rel. jangan sebaliknya, jangan politik adalah rel kan. Hukum yang kemudian diarahkan oleh politik. Itu analogi dari Pak Mahfud. Ya, itu analogi yang nempel di kepala ya, khas Prof. Mahfud lah untuk menyederhanakan hal yang rumit. Karena waktu itu ya pastilah beliau belum kenal kami lah ya, S1 namanya, tapi tentu kami punya kecenderungan mengikuti beliau. Kebetulan saya dideportasi oleh Prof. Saldi dari Pusako ke MK dan beliau baru jadi ketua waktu itu. Ketua MK waktu itu. Ketua MK. Wow. Nah, yang satu hal yang menarik dari Prof. Mahfud adalah soal kesederhanaannya. Beliau tuh di titik tertentu, saya tidak bisa, ini mungkin padanan kata yang tidak tepat, nyeleneh tidak membeling ya. Itu ingat hakim beling. Hakim beling, ya. beling. Ya. Karena satu sesi foto saya lihat, kita perbesar fotonya, tempelan baju baru itu masih ada. Memang santai betul. Dan setelah kenal lebih jauh ketika saya jadi dosen, saya ingat satu peristiwa beliau jadi pembicara keynote waktu itu di Gubernuran Sumatera Barat. Saya tahulah beberapa ketua MK, hakim MK gitu ya, selalu protokoler ya, wung-wungnya, teta-tetotnya itu banyak kali. Prof. Mahfud tuh mau ada teta-tetot, tidak ada teta-tetot, santai aja. Padahal sudah jadi ketua MK. Nah, satu peristiwa itu yang saya ingat betul adalah, dan saya berdesir darah saya karena, aduh kok begini sih salahnya panitia. Karena kita panitianya tripartit ya, salah satunya pemerintah provinsi, beliau duduk nih, ada meja, terus ada air jatuh. Saya nggak tahu Prof. Mahfud ya ingat nggak?
Terus beliau santai, saya bilang, kacau ketua MK Lagi bicara saya ada jatuh, DT. gitu. Beliau santai aja pindah ke kursi lain. Sesimpel itu dan tidak membahas. Dan membiarkan ini Dan tidak membahas. Jadi tidak mempermalukan orang. Beda kami murid-muridnya. Tidak mempermalukan orang. Ya, dia tidak mempermalukan orang dan itu menyenangkan ya. Berkenalan dengan Prof Mahfud. Banyak kejadian-kejadian lucu, kejadian yang kadang malu juga diceritakan ya antar relasi saya dan Prof Mahfud. Prof Mahfud mungkin tidak tahu atau sudah tahu peristiwanya. Beliau mau meresmikan gedung pusat studi konstitusi. Ya, ingat. Ya. Gedung insya Allah kita namakan. Sudah ditandatangan gedungnya nggak kebangun-bangun. Gedung Pusako. Gedung Pusako. Pusat konstitusi. Ada tulisan beliau tanda tangan itu. Sampai robek di angin tanda tangan itu baru kita cabut. Nah di awal peresmian beliau, pagi-pagi sebagai panitia, saya hadir. Mobil saya mobil tua tahun 74. Nah entah kenapa keajaiban dekat tempat Prof Mahfud mau tanda tangan itu, saya bawa mobil untuk persiapan. Tiba-tiba bannya copot, persis film Warkop DKI. Itu Lari suka gitu. saya anak Greenpeace sekarang, Prof. Maju, bang, roda bang. Itu, aduh, sampai sekarang kebayang. Di tempat titik itu. Di sini tanda tangan, mobil tuh roboh di sini. Tempat, saya pikir, aduh. Saya panitia yang akan membuat kacau acara bersama ketua MK. Coba bayangkan perasaan saya. Saya mikir-mikir diri itu. Saya ingat security. Saya korbankan aja. Bang, ini kunci mobil saya. Prof Mahfud datang jam 9. Apapun yang terjadi, mobil ini nggak boleh di sini. Dia bilang berdiri, gimana caranya? Pokoknya jam 9. Sekarang dia pandai ya. Bengkel itu dia pandai. Jadi dia pasang dulu rodanya, dia geser. Selamatlah saya. Iya. Kalau nggak coba bayangkan. Ya, saya waktu itu saya nggak tahu, sudah lama baru dengar. Ketua MK waktu itu Pak, ya. Ketua MK. Jadi walaupun Prof Mahfud sesantai, tapi nggak sesantai itu juga. Ada mobil. Gila aja santainya. Gila. Tapi saya tidak tahu ya apa yang mengikat Ferry ya. Di samping hubungan gimana. Kalau saya datang ke Padang, dia mesti di depan jemput. Ya, sebagai mahasiswa gitu ya. Dosen, udah dosen. Saya kenalnya dia udah dosen. Oh, udah dosen. Sampai Dosen muda, ya. jadi direktur pun saya. Oke. Jadi ngajak makan itu sana Prof yang enak. Kalau sarapan pagi di sana, kalau siang di sana. Wah, enak-enak betul. Pak Janet kan pernah kita candain di depan Prof Mahfud. Prof, mohon jangan terlalu percaya Pak Janet soal makanan di Sumatera Janet Barat. Tri MK Pak. Janet, mantan sekjen MK. Mantan sekjen. Waktu itu beliau Menko, beliau ada di deputi juga. Terus kita bilang depan, mohon Pak Prof Mahfud jangan terlalu percaya Pak Janet soal makanan di Sumatera Barat. Ahlinya Ferry Amsari dan Pak Janet merasa saya juga tahu. Sebagai Padang juga gitu. Sebagai Padang. Pak Mahfud kalau dengan ceritanya Ferry kan berarti banyak sekali kisah Bapak bolak-balik ke Padang ya. Oh, iya. Berinteraksi sama teman-teman di Andalas. Apa Pak yang membuat begitu dekat hubungan dengan teman-teman di Andalas? Ketika saya kan hukum tata negara ya, Yeah. sudah banyak dikenal sebelum reformasi dan sebagainya, sudah punya buku ngajar di berbagai universitas gitu. Nah, salah satu yang saya kenal mula-mula Saldi turun muncul Yeah. gitu. Lalu saya sering diajak kuliah ke sana. Nguji S3 dan sebagainya. Bahkan Saldi itu disertasinya saya ketua tim penilainya di UGM gitu. Jadi saya terus dekat. Nah, di sela-sela itu sering muncul nih si Ferry Amsari itu kata si Saldi itu pengagum Pak Mahfud dan Pak Jimli itu katanya gitu. Kalau ada Pak Mahfud ada Pak Jimli dia senang banget katanya. Okay. Ya sejak itu saya kenal sama dia. Sering ketemu kalau saya ke Padang ngajar apa itu ya gitu, makan di tempat-tempat yang tidak mewah tapi enak banget tuh, yang di tepi sungai mana tuh tuh yang ada di banyak perahu-perahu romantis betul. Tapi beliau pernah ditipu orang. Oh gimana? Kami tidak terima. Oh gitu. Dan kita hasut Cak Imam waktu itu. Oke. Jadi ada satu restoran yang beliau ceritakan. Di restoran itu kecil betul. Iya kecil. Dan fansnya Prof MMD istilahnya itu terlalu banyak di wilayah itu. Oke. Karena kan beliau sedang getol-getolnya membangun intercultural relation di Pecinan waktu itu. Di Pecinan. Nah, ada restoran peranakan Cina Minang gitu ya,
yang enak betul, tapi tempatnya kecil. Sementara geng yang menyambut Prof Mahfud itu Banyak sekali. terlalu banyak. Di sebelahnya ada restoran besar. Karena beliau dan Cak Imam dan tim pasti tidak menguasai teritorial. Iya, langsung masuk. Katanya ini Johnny Kun nama restoran. Iya, Johnny Kun. Saya bawa Deddy Kobuzer juga ke sana. Johnny Kun. Tapi begitu kita di Johnny Kun, mana Prof Mahfud? Tapi sebelah ramai betul. Kita kontak Cak Imam. Ini kita sudah di Johnny Kun. Enggak, Cak, kita sudah di Johnny Kun. Dari sebelah karena jadi makanan itu dibawa ke warung itu. Di tempat yang lebih terlindung dari serbuan orang. Begitu lebih besar juga gitu ya. Lebih besar. Jadi cuman kita ketawa pasti Prof Mahfud nggak tahu Johnny Kun sebenarnya. Aslinya bukan di situ. Tapi kan betul Pak, ada Saldi, ada Ferry, ada Charles Simahura, ada Hairul Fahmi, ada siapa lagi, Donald Faris. Kan banyak sekali teman-teman dari Padang. Fadli dekat sama Fadli di sana ya. Fadli di sana. Ya. Bisa lahir generasi yang sama dengan dia. Itu begitu banyak ya dari sana. Kultur akademiknya bagus sekali. Anak-anak Fakultas Hukum di UNAN itu. Sampai sekarang saya lihat sangat kompak gitu ya. Dan punya disiplin akademik yang tinggi, grup diskusi masalah-masalah aktual gitu. Nah, kalau di Jogja dulu ada Dene Indrayana ya, Ucen dan sebagainya itu. Jadi senang saya setiap ke berbagai tempat manapun tuh saya pernah punya teman lah di sana yang dulu bisa jadi asisten saya di tempat semula gitu ya. Kemudian sekarang udah jadi guru besar sendiri dan sebagainya di berbagai tempat, bukan hanya di Jawa gitu ya. Tapi kalau saya boleh ini, kenapa rasanya dekat dengan Prof Mahfud ya agak sulit bagi kami, sepintar-pintar orang tapi sombong. Karena ada filosofinya. Kalau pintar kami tidak akan bertanya, kalau kaya kami tidak minta tolong gitu ya. Dan Prof Mahfud membuktikan azas itu. Beliau pintar tapi nggak sombong. Beliau nggak pernah kayaknya, saya ingat saya di depan kami, saya ini yang paling jago, saya ini gitu ya. Anda dapatkan di pengalaman bergaul dengan Pak Mahfud? Dengan Prof Mahfud, makanya cerita air jatuh, terus tidak banyak full rider, bahkan kalau tidak ada full rider sekalipun beliau. Saya ingat kita makan lontong picat ayam, itu ketua MK tuh. Jalan dari hotel The Hill, sekarang namanya Novotel kalau nggak salah, dari atas itu ke bawah ke Ngarai itu, nggak ada pengawal. Iya bisa saja tipu-tipu Prof Saldi ya, jalan nggak ada pengawal ya. Tapi itu kan menunjukkan banyak hal, tidak sombong, kesederhanaan, benar karena nggak ada juga yang mungkin mau ngelakuin hal-hal yang jahat ya. Sejauh itu perjalanan. Hanya beliau ini nggak mikir. Saya sebesar ini, baliknya kan mendaki. Di buku, berat ya. Di buku yang ditulis oleh Ferry itu Pak, sahabat bicara Mahfud, Ferry cerita kali pertama jumpa Pak Mahfud itu di gedung MK katanya waktu itu. Jadi sebagai orang yang baru, Pak Mahfud jalan mau masuk lift, sempatnya menyapa memberanikan diri, "Hai Prof." Pak Mahfud dengan baik banyak, "Hai apa kabar?" Dan kaget saya merasa terkenal. Dan perlu diketahui, saya terlambat. Cerita saya benar itu ya. Ya itu yang saya tidak ceritakan, saya terlambat. Jadi bos besar datang ketua MK1 kan. Prof, "Hei, halo Mas." Apa kabar gitu? Beliau kenal saya. Tapi soal filosofi tadi ya. Jadi kita tidak boleh sombong meskipun pinter, meskipun kaya, meskipun miskin biasa-biasa aja gitu. Itu cara hidup yang enak ya, filosofi kita itu ya biasa-biasa aja. Tapi ada juga satu langkah di saat-saat tertentu di mana kita itu harus menyombongkan diri. Ketika orang sombong kepada kita. Itu hadis perintah. Ya. Jadi itu kata berhikmah lah. Karena hadis dicari riwayatnya siapa perawinya. Jadi bunyinya itu man tawadhu'a mutawadhi fahuwa shadaqah. Barang siapa yang rendah hati kepada orang yang rendah hati itu shadaqah. Jadi kalau orang merendah gitu ya kita merendah. Tapi baliknya man takabbar mutakabbir fahuwa shadaqah. Kalau engkau mau takabur terhadap orang yang sangat sombong, itu kamu dapat pahala sedekah. Oh gitu ya? Iya. Sehingga suatu saat di UGM itu, waktu Kongres Pancasila, ada orang dari mana? Pak Mahfud, Anda ini teriak-teriak penegakan hukum. Anda kan sudah di pemerintah. Juga Anda bisa mengubah negara ini. Apa yang Anda lakukan? Nah, ya kan gitu. Wah, saya bilang.
Ya, Anda dari Lemhanas ya, saya bilang gitu ya. Dia bilang lulusan Lemhanas juga. Terus saya bilang, kamu dinilai ya, itu Mahkamah Konstitusi ketika saya pimpin, hebat enggak? Saya bilang, bisa membuat gaduh berbagai kasus dan selesai. Waktu saya Menko Polhukam, ada enggak orang menteri berani ngelawan DPR? Ada enggak? Berani membongkar kasus? Ada enggak? Berani menarik BLBI, ada enggak? Saya bilang, ini bisa, saya bilang. Kamu tanya, ada enggak Menko Polhukam selama ini yang sudah puluhan tahun itu yang membongkar kasus secara berani, ada enggak? Saya bilang, Anda dari mana kan? Saya bilang, enggak ada Pak, gitu. Artinya Itu Pak Mahfud menjalankan hadis tadi itu ya? Iya, saya katakan. Sombong terhadap orang sombong. Sombong ya kalau orang sombong. Kalau orang sombong tidak disombongin, nah selesai dia nyombongin orang lain lagi. Saya dapat dalil. Kenapa membentuk kabinet bayangan? Karena perlu melawan kesombongan. Loh iya. Itu pernah melakukan. Pernah di UGM dan sekarang mulai viral lagi. Ini cara cerdas Mahfud MD menjawab. Saya bilang, jadi kalau Anda mau bicara negara, tidak ada seorang pun di Indonesia ini bisa memperbaiki negara ini. Bung Karno juga. Dia bisa memperbaiki negara, enggak, tapi Bung Karno tetap dikenal sebagai orang baik. Maria Muhammad yang katanya clean, anti korupsi. Menteri Kementerian Keuangan tidak ada korupsi, ada itu, Jadi integritas pribadi, saya bilang. Nah, yang kita bicarakan ini bagaimana kesadaran kolektif agar setiap jabatan itu punya integritas pribadi. Loh, Anda tahu Bung Hatta enggak? Dia bilang, itu orang yang paling jujur, gila pada koperasi, agar Indonesia hidup koperasi. Tapi sampai sekarang konsep koperasi juga tidak jalan karena orang yang lain tidak jalankan. Iya kan? Apa kurangnya Bung Hatta? Apa kurangnya Malik Fajar? Saya bilang, saya idola Malik Fajar lah kalau penting. Tadi soal koperasi saya mau nyeletuk, tapi tidak santun. Gimana pendapat beliau soal koperasi yang satu lagi? Nah, maksud saya, suatu saat itu, ya kita, Mas Ferry ya, Ananda ya. Ananda Pak, 23 tahun loh Pak, satu generasi itu. Tapi sekarang badan beliau lebih muda. Adinda Ferry. Lebih cocok jadi Bapak Anda sekarang di badannya. Ya. Gimana Pak? Jadi menurut saya memang ada suatu saat di mana kita harus merendah. Orang itu tidak tahu kita itu siapa. Kalau kita ke kampung itu untuk apa? Mau saya menteri, saya orang kampung, mana tahu juga menteri, mana tahu juga. Di Madura orang enggak. Tidak orang kampung di berbagai daerah. Di Jawa juga sama. Ya nggak usah nyebut nama menterinya. Saya dulu ngaji di sini gitu aja kan. Ya kalau ke kampus ya kita bicara. Tapi kalau ketemu ini, Mensesnya jadi ngetop nanti. Jadinya ngetop. Harus ada satu waktu ya. Ada satu waktu. Tapi yang datar itu kehidupan kita tetap aja. Tapi suatu saat ketika berhadapan ini keluarkan itu. Itu dulu kan sama. Iya, masa sama Abu Janda kita merendah diri. Betul. Mau menyebut banyak kalau mau disebut. Iya, betul. Saya balik lagi Pak soal hubungan yang ternyata lama sekali Pak Ferry dengan Mahfud. Saya juga ingat ketika pada suatu waktu dia jadi ketua panitia di ketika Pusako memberikan gelar konstitusi. Anugerah konstitusi Muhammad Yamin. Ferry kan jadi ketua panitia. Itu Pak Mahfud ketika itu karya monumental buku politik hukum. Karya monumental yang laris itu. Tapi nggak ada perdebatan sih soal buku itu. Begitu ketika dipilih di list dan buku itu ya monumental itu kan dihitung karya itu sudah cukup lama. Jadi babunnya pembelajaran di mana-mana dan buku itu sudah dikenal lama sebagai babunnya politik hukum. Jadi nggak ada perdebatan untuk soal karya monumental itu waktu itu. Nggak 2016. Kamu jadi ketua MP ya waktu itu ya? Udah selesai ketua MP 2013. Ya udah selesai. Jadi sudah bukan karena ketua MK jadi. Justru bukan karena ketua MK. Cuman kita sedang mengukur dampak pemberian Yamin itu kepada keuntungan finansial penjualannya ya. Belum dapat Dulu sudah lari. Belum dapat bagian. Kira-kira tambahan berapa? Ada nggak hak pusat? Tapi buku itu memang istimewa. Istimewanya karena dia disertasi. Tapi di titik tertentu bisa dimengerti oleh anak-anak S1. Walaupun tentu saja ada bahasa-bahasa rumit ya, tetapi itu membantu kita mengerti peristilahan yang jadi sesuatu yang melekat dengan diri Prof. Mahfud, politik hukum gitu ya. Walaupun orang akan bercerita, oh dulu ada buku ini, ada buku barat, tetapi beliau yang memulai menjadikan itu disertasi
dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Bahkan baru tahu saya ada perdebatan panjang Iya. soal Ada profesor kemarin itu. Baru tahu ya. Karena langsung saya pernah dengar cerita ini diperdebatkan, tetapi betul-betul dijelaskan kenapa alasannya kemarin itu. Ya, biar Kalau gitu kita masuk Pak Mahfud. Sekarang kita masuk politik hukum ya. Oh. Nah, Pak Mahfud lanjut. Yang tadi apa namanya? Yang perdebatan itu. Buku yang cetakan ke-13 yang baru di launching 2 bulan lalu ya. Ferry juga diundang sebagai pembicara. Pak Mahfud menceritakan proses lahirnya buku itu gimana? Katanya ada perdebatan segala macam tadi. Oke, sebelum ke situ, Ya. lahirnya disertasi itu. Jadi begini, sesudah saya lulus program S1 di tahun 83. Fakultas Hukum? Iya. Ya. Saya marah betul. Saya ini belajar hukum 5 tahun kok hukum nih nggak berfungsi, orang korupsi dilindungi, orang bunuh orang suruh cari orang yang ngaku gitu. Gimana? Ketika itu sudah terjadi begitu Udah ya? mulai tahun Kondisi hukum 83 itu ya, kan, tahun udah 83. mulai. Pokoknya hukum tuh dipolitisir terus. Oleh sebab itu, saya kemudian punya kesimpulan ini politik ini lebih kuat dari hukum. Dari hukum. Sehingga saya masuk ke ilmu politik S2 di Oke, UGM. dari hukum pindah ke politik S2 -nya. Disitulah saya bertemu dengan Amin Rais, Yahya Mohamed, Muhtar Mas'ud, Tapan ya. Ghaffar yang hebat-hebat Ya, ya. dari Swanda. Hebat-hebat lah. Iswanda Mulyanto. Imawan. Kesimpulannya, hukum itu adalah produk politik dalam satu segi. Nah, ketika saya masuk S3, lalu saya berpikir tentang politik hukum memperhadapkan dua ilmu ini. Tapi saya mau ambil ilmu hukum. Saya konsultasi ke Pak Afan, Pak Mulyato, iya itu penting tuh politik hukum itu di sini dirumuskan secara akademik karena orang-orang hukum tuh nggak tahu ilmunya sendiri katanya. Kenapa nggak tahu ilmunya Pak? Kita hafal pasal-pasal ini ngerti situ. Iya, tapi ketika hukum itu gagal, Anda orang hukum hanya marah-marah, Anda bisa menjelaskan. Ini kata Pak Afan. Kata Pak Afan. Anda kan nggak tahu toh mengapa hukum itu gagal tengah masyarakat. Itu jawabannya ada di ilmu politik. Nah, dari itulah saya lalu nulis disertasi politik hukum. Nah, ketika akan lulus sesudah disertasi ini jadi, Baru dipermasalahkan oleh 2 guru besar. Waktu itu Prof, saya diuji oleh 9 guru besar pada waktu itu. Sudah lulus semua, tapi ketika akan diberi, ya sudah lulus nih dalam ilmu hukum, Pak Kusnadi Harjo Sumantri tidak setuju. Prof Sri Sumantri tidak setuju. Ini lulus bagus ini katanya. Saya kasih nilai A. Tapi tidak boleh ini menjadi ilmu hukum. Gitu kan? Kata 2 profesor itu. Iya, nggak boleh. Kalau ilmu politik langsung saya nggak setuju kalau dikatakan hukum itu produk politik. Seharusnya politik yang menjadi produk hukum. Yang politik yang menjadi produk. Artinya politik itu harus tunduk pada hukum. Dikendalikan hukum. Iya, dikendalikan Jadi hukum. waktu itu nggak ada diluluskan. Ditunda dulu sudah lulus, tapi ini ilmu hukum, maka ilmu tidak. Nah, Bu Maria sebagai dekan memperjuangkan di Senat Universitas. Saya terus diminta ketemu dengan Sri Sumantri secara konsultasi lagi perorangan. Tapi hebatnya Pak Sri Sumantri Pak. Iya, pegawan. Iya. Sri Sumantri Unpad ya? Unpad ya. Dia sangat membimbing Pak Mahfud. Saya setuju pikiran Anda. Tetapi saya ingin mengingatkan ya, jangan sampai Anda berpikir bahwa hukum itu boleh kalah pada politik. Anda harus menegakkan hukum tata negara. Nah, untuk itu saya kasih buku. Dikasih buku sama ini bahwa hukum itu produk politik, ini bukunya. Dikasih sama dalam bahasa Belanda. Kamu cari, suruh terjemahkan sendiri beberapa bab gitu. Nah, dari situlah kemudian Pak Sri setuju, Pak Kusnadi juga setuju. Akhirnya sesudah 2 bulan habis ujian itu dinyatakan lulus, boleh ujian terbuka. Gitu. Nah, itu aja ributnya di situ karena perdebatan antar ilmu itu, yang satu ingin ilmu hukum itu adalah. Tapi Prof belum menjelaskan di sini maupun waktu launching. Perasaan Prof ketika digantung itu apa? Waduh, berat ya begini. Saya dijelaskan oleh cewek diterima atau tidak diterima, kan? Menunggu. Akibatnya pada pertama saya ini capek banget sudah sekian lama ya nyusun itu. Yang kedua, secara administratif saya ini kan dosen negeri PNS ya, dipekerjakan sebagai dosen PNS di Fakultas Hukum. Nah, waktu itu ada peraturan, ilmu itu harus linear. Ya. Kalau Anda dosen hukum, disertasinya harus hukum. Kalau Anda dosen hukum, kok disertasinya politik, itu tidak bisa naik pangkat. Tidak bisa jadi guru besar. Tidak boleh waktu itu. Meskipun di Undip, Pak Secipto Raharjo sudah fakultas hukumnya tuh udah menerima dari fakultas syariah, fakultas kedokteran, apa bisa masuk semua gitu. Linearitas itu nggak dilihat dari fakultasnya, tapi apa yang ditelusuri, dipelajari kan. Iya. Jadi, waduh, saya ini terus mau jadi
dosen nanti di administratif kan, nggak jadi dosen lagi, jadi pegawai biasa kan, meskipun disertasinya bagus. Oleh sebab itu saya nggak mau. Saya dulu masuknya fakultas hukum, ini buktinya. Nulis disertasi sudah ditulis dari awal bahwa ini ilmu hukum. Kok pas saat ujian mau gini? Tapi perjuangan panjangnya menghasilkan sesuatu yang monumental, Pak. Karena buku itu adalah mata kuliah ilmu politik hukum kan. Iya, kemudian jadi mata kuliah ilmu hukum. Tapi nggak ada yang berani menerbitkan sampai munculnya Orde Baru kan. Itu dia. Begitu itu selesai kan jadi berita tuh di berbagai koran politik begini-begini. Terus saya tawarkan ke berbagai penerbit gitu. Nggak ada yang mau. Alasannya takut karena kesimpulannya Orde Baru ini otoriter dan memerlukan peranata ini untuk memperbaikinya. Kan ada tuh di disertasi. Mau ditawarkan kemana-mana, tidak ada yang mau. Tapi begitu Pak Harto jatuh, berebut coba. Iya. Penerbit terkemuka. Yang penerbit paling berwibawa di Indonesia namanya LP3S. Yang minta pertama. Mana dulu disertasinya Pak? Langsung dijemput oleh LP3S ya? Cetak kontra langsung. Rezim berubah ya? Lalu apa? Saya hitung HR-nya, banyak nih royaltinya. Royaltinya banyak. Oh berarti sekarang saya gunakan ASN ya haji. 13. Wow. Berarti salah satu orang yang diuntungkan dengan turunnya pajak penulis begitu. Cetak sampai 13 kali Pak ya? Iya, 13 kali. Sudah 13 kali. Apa yang terbaru dari yang 13 itu Pak? Sekarang mengaktualisasi dalil bahwa hukum itu selalu dipengaruhi politik. Itu ternyata terjadi. Dan hukum itu menjadi baik ketika terjadi perubahan rezim. Ya, awal perubahan rezim itu bagus. Awal reformasi itu sampai 2009, bahkan juga menurut indeks dunia internasional kan baik-baiknya itu di kira-kira 10 tahun, 15 tahun pertama. Sesudah itu setelah pergantian rezim itu ya. Saya ketemu kesalahan Prof. Mahfud yang kedua. Tidak mematenkan nama politik hukum. Sehingga Zainal Arifin Mokhtar buat buku politik hukum undang-undang. Kalau dipatenkan kita bisa perang. Sesudah itu banyak. Politik hukum peradilan. Sesudah saya itu ada di Beneka Harman. Bagus juga. Sama anunya. Coba Prof hakikan berapa keuntungan. Tapi saya pedulinya untuk memeras Zainal. Untuk uceng aja nih mau ditagihkan ke politik hukum otonomi daerah. Sejak itu istilah politik hukum dan konfigurasi politik menjadi menggema di sidang DPR. Istilah politik hukum, konfigurasi politik. Itu kan dari disertasi saya ingat tuh, anak-anak S1 selalu pakai istilah konfigurasi politik atas hukum atau hukum atas politik itu jadi kecenderungan kalau debat-debat di kampus kan, karena kalau DPR dipermasalahkan, ini konfigurasinya terlihat terinspirasi oleh itu ya. Padahal kami baru baca satu buku. Tapi di diskusi kemarin Pak Ade menarik ketika Ferry mengatakan begini, mestinya buku ini tidak hanya dibaca oleh mahasiswa dan dosen, tapi harusnya dibaca oleh pejabat untuk mengontrol supaya nafsu mereka untuk memerintah itu mengakali segala macam itu dikontrol oleh buku. Gimana Mas Ferry? Apa maksudnya buku itu bisa begitu? Sebenarnya pernyataan itu ada wabil khususnya. Wabil khusus untuk Presiden Jokowi. Jawaban undang-undang itu harus benar. Menyambungkan dengan periode Pak Mahfud di kabinet. Gitu. Karena akhirnya dengan buku itu orang bisa menilai setiap undang-undang di setiap pemerintahan punya kecenderungan mana. Apakah dia dianggap sebagai undang-undang yang responsif, represif, bahasa di buku beliau otoriter atau demokratis gitu ya. Kita bisa lihat dari apa yang kemudian didalilkan di buku itu. Jadi bisa sekarang mungkin ya mahasiswa atau penelitian yang bisa menjelaskan kecenderungan satu pemerintahan dalam pembentukan undang-undang. Itu yang sebenarnya dilanjutkan Zainal Arifin Mokhtar ya. Di buku itu. Di buku itu dengan dalil Prof. Mahfud bisa menilai itu satu pemerintahan ke arah mana pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nah waktu itu saya berharap ya kepikiran aja waktu setelah cetakan ke-13. Seandainya tiba-tiba Prof. Mahfud kasih ke Pak Jokowi, apa ya respon Pak Jokowi? Makanya Mas AGK kan nyeletuk, yang nggak dibaca katanya. Jangan meremehkan Pak Jokowi. Siapa tahu Prof. Mahfud diminta bisa jadikan satu lembar. Karena saya dengar-dengar ceritanya begitu kalau ketebalan laporan menteri. Jangan buku yang diganti gitu. Satu diringkas. Politik hukum dalam satu halaman gitu ya. Dan saya yakin Prof. Mahfud nggak mau. Kenapa? Nggak ada tabiat orang hukum menyederhanakan permasalahan. Kecuali yang begini-begini lah ya. Lanjut Pak, udah asik banget di politik hukum. Orang itu udah sekarang bukan penyerang,
Penyerang tapi bukan Penyerang, keeper, bukan ya, bukan penjaga gawang. Ini judul tulisannya Ferry, Pak. Ya, Diambil dari ya. buku Sahabat Mahfud Bicara dan ditulis. Pak Mas Ferry melihat itu 13 tahun lalu. Pak Mahfud ini tipikalnya penyerang bukan penjaga gawang. Sekarang setelah 13 tahun bagaimana Anda melihat? Sama. Tetap aja. Ada istilah Charles Simaburat yang menarik tuh. Apa itu? Prof, Madura sama Padang ini sama apa? Bercandanya sama. Pernah dengar nggak? Lawakan orang Madura itu sama dengan lawakan orang Padang. Ketika di PBB ada orang Amerika, ada Eropa, dan ada orang Madura. Kalau di Padang orang Padang gitu. Ya, Ajo Pariaman di Madura. Ditanya sama pemimpin-pemimpin dunia, bisa nggak kita menciptakan pesawat yang bisa mendarat di matahari? Yang Amerika bilang mustahil, Eropa bilang mustahil. Begitu orang Madura, orang Padang ini bilang, ya gampang, gitu. Berangkat aja malam hari. Dia pikir matahari nggak hidup. Ya. Kedua, Prof, miripnya adalah bahwa apa yang dipilih Madura dan Padang di pemilu presiden sama. Pokoknya yang kalah dipilih. Lalu yang kalah. Sama gitu ya. Hampir tiap pemilu, dan itu benar gitu. Sampai dia ceritakan jokes orang Madura dan Padang mirip soal bendera gitu kan. Bagaimana cara mengukur bendera? Kalau dia kan bercanda macam dia. Soal tinggi sama ini kan panjang. Karakter Prof Mahfud itu yang kayaknya cocok dengan kami di Sumatera ya, Madura. To the point dalam berterus terang, nggak muter-muter. Ada yang kita melihat pengamat ya, menjelaskan muter panjang kali lebar. Sampai di ujung nggak jelas juga maunya apa. Kalau Prof tak selesai. Suka tidak suka sudah diungkapkan ya, dari awal. Tidak benar, benar sudah diungkapkan. Jarang saya lihat Prof Mahfud bahkan ketika jadi menteri akan bicara berputar-putar. Dan itu mungkin yang disebut sebagai penyerang. Penyerang nggak mungkin di depan gawang itu. Bola itu dia putar-putar lagi. Sudah jelas gawangnya tendang gol gitu ya. Kalau itu dilakukan pasti dia ada masalah pemainnya gitu ya di depan gawang. Nggak tahu dia filosofi Filippo Inzaghi gitu ya. Bagaimana cetak gol gitu ya. Bagaimana kemudian orang paham hukum sesegera mungkin. Dan itu yang karakter yang dituliskan di sana. Karena waktu muda saya suka bola, kecuali Piala Dunia kemarin ya, karena Donald Trump dan lain-lain, itu menarik dituliskan bahwa ini tipikal penyerang, inti dari permainan. Jadi kalau timnya Argentina bukan Messi tapi Lautaro Martinez kira-kira gitu ya. Dapat langsung hajar. Jauh banget. Kalau Pak Mahfud melihat sebaliknya Pak sekarang, Ferry ya, melihat Ferry dengan peran dia seperti sekarang, Pak Mahfud melihat gimana? Kalau misalnya Mahfud diminta menulis buku tentang Ferry, sama juga. Sama. Orang ragu selalu tidak mau menyerah. Kalau sudah melihat tidak benar tuh terus teriak-teriak. Nah itu yang saya senang. Berarti generasi berikutnya masih sudah ada yang jadi penyerang. Nanti kan masih banyak tuh yang jadi back kiri, back kanan dan seterusnya. Sehingga saya katakan kalau kita mau sungguh-sungguh punya tim yang bagus untuk mengurus negara ini. Ya karena di buku itu kalau masalah ada kalimatnya, kalau melihat sesuatu, Pak Mahfud dicerita, kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia akan marah dan langsung berkomentar. Itu kan Ferry sekarang, Pak. Itu kan Ferry, Pak. Ingat pengalaman kita. Iya mana? Soal jas dipakai gak usah datang. Udah pada ada yang mau nangis. Nah ini cerita juga dia, orang-orang perlu tahu kedekatan. Cerita. Kita suatu waktu sama-sama kompak ingin melarang Prof Mahfud hadir di satu stasiun TV ya. Iya. Terus beliau ini yang mau nangis. Tapi saya yang dicolek ngomong. Terus saya ngomong, beliau saya terima masukannya, tapi saya mau pergi. Langsung ke kamar, langsung ambil jas. Terus ngomongnya lucunya itu membuat kita udah sedih nih. Wah memang keras dia orang gitu ya. Rizal, mana yang bagus? Pas Rizal pasti dalam hatinya bingung gitu ya. Melarang tapi disuruh milih. Baju mana yang bagus? Itu lucu betul. Itu kita kenang betul. Saya ingat Mas Rizal sampai berkaca-kaca matanya gitu ya. Tapi lepas dari relasi guru murid apapun namanya, penghormatan. Satu yang membuat kami merasa terhormat dan senang dengan Prof Mahfud. Prof Mahfud walaupun dia tidak akan setuju dengan kita, dia itu tidak pernah tidak mendengar pendapat kita, even itu kritik. Iya. Saya ini menarik diceritakan nih. Saya pernah berapa kali bahkan berseberangan dengan Prof Mahfud, anak-anak muda yang ya Ananda murid yang nakal, makanya
pernah kita tanya, Prof, apa perasaannya punya murid nakal kayak kita gitu ya. Dan itu terasa, kita pun sebagai murid kan sadar diri ya. Kita ini mungkin benar, tapi kok nggak santun ya gitu. Pasti ada terasa. Tapi harus kita sampaikan. Dan itu berapa kali, bahkan ketika beliau jadi menteri, bayangkan. Kami bertiga kompak tidak datang, Prof. Ketika setelah Prof minta jadi tim itu, karena ada peristiwa di Riau kan, kami tidak mau menyampaikan kepada Presiden karena ada pelanggaran HAM yang sedang terjadi. Beliau nggak komen, tidak menghubungi, tidak marah. Sampai kami bingung. Kok kita marah? Tapi ketika ketemu, selalu responnya, sambutannya menyenangkan. Saya tidak pernah rasanya kalau tidak datang ke sebelah itu tidak ada nasi Madura. Tapi kita uji aja Prof Mahfud sudah marah apa enggak? Disajikan nasi Madura lagi apa enggak? Dan itu tidak pernah tidak terjadi. Jadi itu yang mungkin timbul rasa segan, kagum ya, senang ya. Jadi apapun orang mengatakan, kan pemilu kemarin semua tuduhan ke kami itu, semua yang di dekat Prof Mahfud itu orang Anies lah, PDIP lah, Mahfud MD lah, PKS lah, Nasdem lah. Yang paling kasihan tuh Mas Dandi, Prof. Nah, Dandi Laksono. Kalau saya PKS, kalau Bang Uceng PDIP, Mbak Bibit Nasdem. Kalau Mas Dandi PKI, Prof. Sudah bilang, Mas, sudah partai lama, terlarang, kami minimal masih ada. Tapi ya itulah, kami berjumpa dengan orang-orang seperti beliau jadi pembelajaran dan menyenangkan. Alhamdulillah relasi itu terjaga sampai sekarang. Mudah-mudahan karena posisi beliau guru ya, jadi penengah. Kalau kami ribut pun sepertinya ngadunya ke Prof. Saya tahu tuh Prof nggak bisa bohong. Yang senior-senior kalau sedang marah sama saya pasti nyinggung-nyinggung ke Prof Mahfud tuh. Ini keterlaluan sih anak-anak gitu. Tapi ya Prof Mahfud juga tidak menunjukkan keberpihakan. Itu yang membuat menyenangkan. Dan Mahfud enjoy aja selama ini hubungan itu ya. Ya, curhat kita macam-macam. Baik, soal cara. Kenapa dua-duanya menunjukkan gaya menyerang, Pak? Kan artinya orang kan bisa memilih cara yang lebih kalem, yang lebih lembut, supaya ini pesannya masuk dan segala macam. Pak Mahfud dan Ferry itu kok main hajar itu kenapa itu yang dipilih? Ya mungkin karena saya orang hukum ya. Kan harus ada kejelasan hukum itu. Kalau begini ya begini gitu. Jangan bikin apa yang membingungkan. Sehingga orang tahu, kamu begini, saya begini. Kan jelas loh nantinya. Jadi, dan itu ya karakter itu tadi. Karakter orang Madura, orang Padang kan begitu. Sama lah. Cara mengemukakan, menyatakan sikap, dalam menunjukkan sikap diri ya begini. Kalau saya kan gitu. Sama ini dan lebih mudah sebenarnya teori apa udah begini gitu aja. Betul. Saya sekarang lanjut masuk ke soal kaitannya dengan bagaimana mengkritisi yang bengkok diteriakin dan segala macam. Pak Mahfud kan energinya nggak bisa habis sampai sekarang gitu. Jadi melihat itu 13 tahun lalu sampai sekarang masih, bahkan muncul di Harian Kompas hari ini Mahfud MD _2 mengingatkan bukan perlawanan gitu. Seberapa penting Pak Mahfud selalu mengatakan bahwa orang seperti Ferry, teman-teman di masyarakat sipil itu harus makin berperan ketika kondisi negara kita seperti sekarang itu. Seberapa penting itu disampaikan? Sangat penting, karena kekuasaan itu cenderung korup, itu sudah pasti. Orang baik pun, kalau sudah kekuasaan itu ada kecenderungan korup. Kalau dia secara pribadi baik, lingkungannya yang tidak baik. Kan sama juga dulu dengan ketika Pak Harto mau jatuh gitu kan. Pak Harto katanya sudah mengatakan saya ingin istirahat, tapi orang-orang begundal-begundal, ya negara nih kalau tidak Bapak hancur nih kan gitu kan. Lalu enjoy Pak Harto enak, oh iya ya gitu. Sehingga dari yang semula sangat baik, lama-lama menjadi koruptif di dalam tugasnya itu. Oleh sebab itu harus selalu diingatkan. Itulah pentingnya kritik itu. Maka ketika saya bicara kemarin yang dimuat di Kompas hari ini, menjadi berita agak besar gitu. Ya saya bilang di Majelis Ulama, tugas civil society itu mengingatkan pemerintah. Bukan hanya memuji gitu. Tetapi menyiapkan kader orang yang bisa masuk ke pemerintah. Sesudah temannya masuk pemerintah, Anda civil society-nya tetap kritis. Karena kalau namanya di Majelis Ulama itu kan ada dalilnya. Sebaik-baik perjuangan itu adalah berjuang mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang salah. Kan gitu kan ada dalil. Sebaik-baik perjuangan. Sebaliknya Abdulul Jihad, qaulu haqqin bi imamin jair. Sebaik-baik perjuangan jihad itu kamu berkata kebenaran di depan pemimpin yang salah. Tambahan dalil tuh. Tambahan dalil lagi.
Kalau sudah ada kompensasi naik. Dan ini tidak hafal dalilnya, tapi dia udah Tapi dia lakukan, Pak. Iya, iya. Selalu ada justifikasi dalil belakangan Tapi datang, Pak. Nah, sekali waktu Prof Mahfud, Bang Uceng ketemu itu kayaknya Quran aja isinya. Oke, Pak. Terakhir nih, sate Madura dan sate Padang. Wah. Dua-duanya ini Kalau sekali ini kita harus berbeda. dua-dua ini penikmat kuliner. Ya. Ferry dulu deh, cerita deh. Di tengah kesibukan Anda seperti sekarang, melapor dan segala macam itu, bikin seminar, aktivitas kulinernya kan tetap aja kelihatan. Ya. Gimana? Selalu kuliner. Kadang main ke Keramat pun ingin dapat Tinggi dapat bebek Madura, Pak. Bebek Madura. Iya, kalau datang ke Sudah pasti kalau dipilih di antara dua sate Padang. Saya bisa menjelaskan dengan sangat baik jenis-jenis sate Padang. Ya. Tapi ada satu daerah di Padang Panjang itu ada percampuran sate Padang dan sate Madura. Oh, Dan kalau dicampurkan kuahnya enak. Belum pernah coba. Oh, Ya? Jadi kuah kuning sate Padang daerah Padang Panjang dan Payakumbuh kuning ya, ada perbedaan sedikit warnanya. Kalau dicampurkan kuah kacang sate Madura. Enak banget. itu top markot. ada di Padang Panjang. Kesalahan dia yang pertama. Kenapa tidak pernah ngajak saya? Biasanya kalau Prof Mahfud kayak ini sate Mas Syukur aja. Iya, Mas Syukur. Prof Mahfud Mas karena Syukur, sudah mampir di situ. Ya. Mas Syukur. Bukit Tinggi itu ya, Bukit Iya, Tinggi Bukit- Padang. Padang ya. Panjang Bukit Tinggi. Iya. Itu juga tempat kita pernah Iya, bawa iya. yang prong makan itu dan dia terkesima dengan makanan sate itu. Iya, iya. Dan saya merasa, Prof, ini benar atau tidak, tapi saya punya logika dalilnya. Indonesia itu kalau ngurus makanannya saja dengan benar, Luar biasa, ya. dia sudah bisa menjajah dunia. Iya. Nah, tapi karena ngurus makanan aja tidak benar, jadilah dijajah banyak orang. Jadi kalau benar pasti akan mampu menguasai. Ya, Thailand, Amerika, Iya, ya. sekarang croissant kalau Prancis dan segala macam sudah bisa kemana-mana menjadi. Kita rendang kemana-mana udah. Enggak, tapi Iya. rasanya beda. Beda ya? Pak Rizal. Jadi bahkan rumah makan Padang di Singapura sekalipun bumbunya sudah beda. Iya, rasanya iya. beda. Iya. Iya. Padahal dekat doang. Karena pemerintah kita beda dengan pemerintah Thailand. Setiap Thai Airways mendarat, dia sudah bawa paket rempah-rempahnya untuk restoran Thailand di mana-mana negara tempat pesawat Iya, ya. mendarat. Kita enggak. Bahkan pesawat antara Padang dan Singapura pun tidak membawa rempah-rempah dari Padang agar rasa restorannya cocok. Apalagi Madura. Paling Madura ya. Orang Madura dan Padang merasa di bulan kalau Yuri Gagarin dan Neil Armstrong fotonya digeser ke kiri dikit, kalau tidak ada sate Padang, sate Madura. Kalau aku tahu, Pak, kalau Madura apa yang selama ini menjadi Ya khas? sebenarnya sate Madura oke ya, Iya. jadi sudah sangat terkenal. Tapi sebenarnya di sana ada makanan-makanan khas juga yang kalau Bebek ya. iya bebek sinjai. Sinjai dan Bebek sapi. Sinjai itu dah. top Tapi itu. sebelum bebek sinjai kan baru. Iya. Ya, baru beberapa Iya, tahun. Pak Mahfud punya Baru restoran belasan dulu tahun. favorit apa Iya. tuh? Jadi di situ ada namanya kaldu. Kaldu itu tulang sapi Iya. gitu dengan sum-sumnya di dalam terus dimasak dengan kacang hijau dengan bumbu itu Lalu jauh disodot. sedap banget. Ini kalau ke sana Setiap ke sana masuk. Wah. Nah, di sana salah beliau Ustaz. Saya belum pernah. Kita aja, Pak. Lalu soto Madura itu khas di sana. Jadi kaldu soto Madura Ya. itu enak juga. Saya belum pernah melihat di Jawa ini ada kaldu yang Madura. Yang saya enak. Yang Sena Madura. Di Jawa yang ada kaldu itu di Bangil, Pasuruan. Makannya pakai nasi. Itu lontong, ya bisa nasi, ya. tapi itu enak banget. Saya tidak bisa menjelaskan, hanya bisa makan. Tidak semua pakar HTN bisa menjelaskan segala sesuatu. tapi saya kalau mau ke Padang, kan? Iya. Telepon Bapak kan ini selalu dulu, kan dia beritahu. dari Sudah ke mana, diatur. ke Lamun Ombak kemana-mana gitu Iya, kan? sebelum sampai sudah diatur. Besok Iya, paginya jadwalnya. makan di sana, siangnya di mana. Tapi saya pernah di teror juga. Begitu saya tidak di Padang, dulu saya ingat saya NTB. Di NTB kayak. Tiba-tiba ditelepon oleh Cak Imam. Kau nggak di Padang? Emang kenapa, Cak? Besok Prof Mahfud ke Padang. Cak, saya ini di NTB, Cak. Bukan di Jakarta. NTB berapa kali lagi? Wah, kalau gitu kamu memang susah diajari dong. Terteror tuh saya. Merasa bersalah ya. Iya, dia ngasih tahu sehari sebelum ini. Aduh. Kan sering keluar ke daerah masing-masing. Di luar soal makanan Padang sama Madura, apa yang menjadi khasnya yang disuka di daerah? Oh, saya penyuka makanan ya. Semua Sama ya, semua. Madura Rata-rata kan makanan Indonesia termasuk tuh, nah ini ya. Madura kan termasuk kayak apa ya? Kayak Pariaman atau Bukit Tingginya di Sumbar ya. Oh, oke. Suplai makanan enaknya di sana gitu ya. Jawa Timur pun sudah enak kan Iya, iya. makanan.
Saya yang agak berat sih di Jawa Tengah, karena tidak ada sambal, bro. Sambal yang diulek dimasak. Iya. Saya Jogja pernah juga berarti ya. Jogja ada ada sambal. pilihan, bro. Gudeg pun masih ada yang Ada jual yang sambal. ada sambal ya, Gudeg Lombok ya. Borobudur ya. Iya. Bromo. Gudeg Bromo yang ada sambalnya. Ya, Oh, banyak. Nah, makanya di Gudeg ujung Sanggan juga kan sampai itu. menung tuh. Kenapa? Kenapa orang Jawa tidak memikirkan konsep sambal, sementara bisa membuat sambal pecel lele untuk digabungkan dengan gudeg. Kenapa ketika ditanya ada sambal, dia kasih cabai bulat, bro? Saya bilang agak berat orang Jawa melakukan revolusi ini. Itu makanannya gudeg tuh. Iya, kasih sambal lah gitu ya. Yang memang agak Jawa, Sambal yang diulek, harus dimasak lah gitu ya. Di Makassar juga datang. Coto. Saya tidak dulu awalnya sangat coto betul. Tiba-tiba sop saya orang Pingrang sop itu enak. Tulang itu loh, Mas. Iya, Iya, konro. Konro. Bukan sop. Jadi namanya sop. Sop itu saya singkatan dari saya orang Pingrang atau itu ya. Pangrep atau apa gitu ya. Dan itu luar biasa enak. Jadi saya letakkan coto sekarang nomor 2 di Makassar. Oh gitu ya. Kalau ini di beberapa daerah pulau, terutama daerah Indonesia Timur, saya memang harus akui ikannya segar dan enak, bro. Tapi tidak akan pernah mengalahkan ikan bakar Padang. Ikan bakar Padang. Bakarnya ya. Iya, Padang. Nah, kemarin kita makan di tempatnya Deddy Corbuzier ya, Pak. Jadi cerita katanya Ya, diajak makan kuliner oleh Ferry ke Terus di Padang, dari ya. situ dia bikin kreasi, Ya. bikin ini yang enak sekali. Ini saya belajar di Padang kemarin katanya. Iya, Bikin dari rendang. Ferry. Kita dibawain pulang. Iya, Enak tuh iya, sampai iya, 3 iya. hari sama makan itu enak Rendang. tuh. Rendangnya Ini dia belajar gitu. dari Ansari ini. Diajarin Ferry katanya. Tapi dia ada kendala soal kepala ikan. Oh gitu. ya. Ketika dia gimana enak? Ya enak, tapi ya biasa. Urus gimana yang enak katanya? Kalau enak ke Padang. Langsung dia ke Padang. 1 bulan setelah itu dia ke Padang. Dia jatuh cinta dengan gulai kepala ikan. Gulai kepala ikan ya. Ya, yang lain kan dia cerita, dia bisa ngejar gitu. Begitu chefnya disuruh masak, Pak, cocok, mirip, bro. Enak. Begitu sudah jualan, dia rasa kok nggak enak. Beda kepala ikan kemarin persis dengan kepala ikan di Padang. Lu kenapa nggak dijual? Kalau di Jakarta jadinya kemahalan. Karena ikan jenis ikan itu susah. Iya betul. Cerita juga. Cerita. Iya. Karena di Jakarta itu ikan-ikan kan sudah mati 3 kali ya, bro. Iya, Kalau iya, di Madura dan di Padang kan sekali ya. sekali mati. Masih kadang-kala masih hidup gitu. Kalau mati hidup itu di Makassar, Pak. Makan masih hidup. Jadi ini kami hobinya sama, cuma ini menjadi gemuk, saya stabil. Itu tambah langsing saya lihat. Apalagi perjalanan sebentar lagi Menteri Sekretaris Negara itu akan kemana-mana. Jadi kalau saya ke Makassar misalnya mesti sama ini sebelum terbang besok mampir di Potere dulu ya. Ikan baru naik langsung dibakar. Langsung dibakar ya. Iya. Dikasih asam ya. Iya. Sama besoknya pindah ke Kondro, nanti siangnya pindah ke Coto. Pokoknya dimanjakan. Kalau daerah-daerah kita Nikmatnya Indonesia, Pak ya. Luar biasa. Indonesia ada chef. Tapi Oke. di Papua tuh ada loh. Ikan bakar Nusantara tuh enak. Iya, itu enak, Pak. Kalau Papua enak. Iya. Kopi- Di Sentani, Pak. Di Sentani. Kopi alpukatnya juga enak. Iya. Macam-macam lah Papua tuh. Pokoknya Indonesia bisa jajah Oh, dunia lah. Iya. Pokoknya hebat lah Indonesia kalau kita makan ya. Oke, Pak Mahfud. Jadi terima kasih. Kita akhiri dialog kita dengan perbincangan tentang kuliner. Tadi mengatakan bahwa kita akan terus maju dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kasih.